Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Salam pagi bagi kita semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam acara kita Makin Dekat Tuhan yang senantiasa memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, di bulan Februari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bicara tentang warisan rohani sebagai hal yang penting sebelum kita akan memasuki jauh lebih banyak bulan demi bulan di tahun 2026 ini. Biarlah di awal tahun, mulai dari Februari ini kita sudah mulai memikirkan, bukan bicara soal materi, tapi bicara hal yang spiritual. Mari sebelumnya kita berdoa sebagai permohonan kita untuk mohon Allah Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa konsentrasi dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan Tuhan, untuk di mana kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami, sehingga kami sungguh diberkati oleh Allah. Terima kasih, di nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut berkat-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar tentang warisan rohani. Dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22a, firman Tuhan berkata demikian. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika kita mendengar kata warisan, maka ada begitu banyak orang akan berlangsung berpikir tentang harta, ataupun rumah, ataupun uang. Namun Alkitab mengajarkan bahwa warisan yang paling berharga bukan materi, melainkan warisan rohani, yaitu iman, nilai hidup, dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Yang dimana terus-menerus itu kita teruskan dari generasi ke generasi. Ada tiga hal yang saya ajak kita untuk renungkan tentang warisan rohani ini, saudara. Yang pertama, iman yang hidup sebagai warisan utama. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang kelima, ini bicara bagaimana sungguh kehidupan Timotius. Iman yang hidup adalah warisan rohani paling berharga yang dapat kita tinggalkan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, Paulus tidak hanya memuji iman Timotius, tetapi menelusuri imannya yang sudah lebih dahulu dalam neneknya Louis dan ibunya Eunike. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa iman yang sejati dapat ditanam, dapat dipelihara, dan diteruskan melalui kehidupan keluarga dan komunitas iman. Iman yang diwariskan bukanlah sekedar pengetahuan tentang Tuhan, melainkan relasi yang nyata dengan Tuhan. Anak-anak dan generasi muda belajar mempercayai Tuhan ketika mereka melihat orang tua dan pemimpin rohani mereka berdoa, bersandar kepada Tuhan dalam kesulitan, dan tetap setia dalam keadaan yang tidak mudah. Iman yang tidak hanya dipraktikkan akan hal-hal yang sulit, itu sudah diwariskan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan yang penting dan senantiasa ada di dalam perjalanan hidup kita adalah bahwa bukan hanya apakah kita beriman, tetapi kita harus menunjukkan pertanyaannya adalah apakah iman itu terlihat. Saudara, ketika generasi berikutnya melihat iman yang konsisten, baik di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan, sehari-harinya, mereka akan belajar bahwa Tuhan itu nyata dan dapat diandalkan. Iman yang hidup akan menjadi pondasi kuat bagi kehidupan rohani mereka di masa depan. Saudara, pertanyaan saya tadi penting. Bukan apakah kita beriman, tetapi apakah iman itu terlihat. Yang kedua, saudara, nilai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara nilai, maka kita mengingat Ulangan 6. Warisan rohani juga terlihat dari nilai-nilai kehidupan yang kita tanamkan.
Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7, Tuhan memerintahkan agar firman-Nya diajarkan secara berulang-ulang dalam setiap situasi hidup. Ini menunjukkan bahwa pembentukan nilai rohani adalah proses yang disengaja dan berkelanjutan, bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, saudara. Nilai-nilai seperti takut akan Tuhan, nilai tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab, kasih, itu harus ditanamkan melalui perkataan dan tindakan. Di tengah dunia yang semakin mengaburkan kebenaran, generasi muda membutuhkan standar hidup yang jelas dan berakar pada firman Tuhan. Saudara, tanpa nilai rohani yang kuat, iman itu mudah digoyahkan oleh pengaruh zaman. Nah, oleh karena itu, saudara, keluarga dan gereja memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk nilai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Setiap keputusan kita, sikap kita, respon kita terhadap masalah kehidupan itu sedang, tanda kutip, mengajar kita sesuatu. Ketika nilai firman Tuhan benar-benar hidup dalam keseharian kita, maka generasi berikutnya akan memiliki kompas rohani yang menuntun mereka dalam setiap musim hidup mereka. Sekali lagi, saudara, di bagian ini memberikan pemahaman kepada kita. Saudara, keputusan kita terhadap masalah kehidupan mengajarkan sesuatu bagi keturunan kita. Yang ketiga, terakhir, keteladanan hidup yang meninggalkan jejak kekal. Saudara, dasar firman-Nya kita bisa melihat dari mana? Dari Injil Matius. Pasal yang kelima berkata demikian 16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Keteladanan hidup merupakan bentuk warisan rohani yang paling nyata. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16, agar terang kita bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa di surga. Keteladanan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kehidupan yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Saudara, banyak orang lebih mudah mengingat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita ucapkan. Ketika generasi muda melihat bagaimana kita menghadapi kegagalan, mengampuni orang lain, tetap rendah hati, dan setia melayani Tuhan, maka mereka generasi muda akan belajar bahwa iman Kristen adalah iman yang relevan dan dapat dijalani dalam kehidupan nyata. Yang dimana pada akhirnya, saudara, hidup kita akan meninggalkan jejak. Yang dimana kita sadari atau tidak, pertanyaannya, jejak seperti apa yang kita tinggalkan? Ketika hidup kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, warisan rohani itu akan harus berbicara bahkan setelah kita tidak ada lagi, saudara. Inilah warisan rohani yang nilainya melampaui waktu dan berdampak sampai kekekalan. Kalau hari ini adalah generasi seperti saya, di generasi Anda sudah berkeluarga, sudah dewasa, di mana anak-anak Anda ada, dan di sekitar Anda begitu banyak generasi-generasi muda. Kalau di dalam hidup ini ada kegagalan, ada tantangan, ada rintangan, ada masalah, di situ adalah kesempatan kita mau mengajarkan sesuatu kepada generasi muda. Mari kita menerapkan iman kita yang bisa terlihat, supaya generasi-generasi muda ini mereka bisa melihat dan mendapatkan warisan rohani. Warisan materi bisa habis, tapi warisan rohani bertahan sampai kekekalan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk hidup benar hari ini, tetapi juga meninggalkan iman, nilai, dan teladan bagi generasi selanjutnya. Warisan apa yang sedang saudara dan saya bangun dan tinggalkan hari ini? Pikirkanlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami.
bahwa sebelum kami akan meninggalkan dunia ini sebagai orang percaya, Engkau mengingatkan kami bahwa bukan hanya kami bangga bersuka cita karena iman keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami dan kami memperolehnya dengan cuma-cuma. Tetapi Engkau mengingatkan kami supaya kami sebelum meninggalkan bumi ini, kami meninggalkan warisan rohani bagi generasi-generasi anak-anak kami. Tolong Tuhan, supaya kami hidup ini tidak sekedar mengejar hal-hal yang sifatnya materi, tapi hal yang rohani. Kami kejar dan kami tinggalkan bagi generasi anak cucu kami. Terima kasih Yesus, tolonglah kami yang mendengarkan hari ini, supaya kami bisa menjalani hidup ini seimbang, sesuai dengan hati Tuhan. Sehingga kami tidak hanya bercelah di dalam hal-hal yang sifatnya jasmania, tetapi secara rohani pun kami sungguh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati umat-Mu yang bekerja hari ini. Berkati usaha pekerjaan mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati. Ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Biar kiranya hari ini kita isi semuanya pekerjaan kita, kegiatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Salam pagi, sampai jumpa di makin dekat Tuhan selanjutnya. Shalom bagi kita semuanya.